Kalau FIFA nanti sudah melakukan verifikasi secara sungguh-sungguh, melakukan verifikasi terhadap stadion-stadion yang ada, itu jumlahnya akan puluhan yang butuh pembenahan. FIFA akan kawal transformasi sepak bola Indonesia. Jelang sidang kasus pembunuhan Yosua, pengacara Richard Eliezer menyebut ada kejutan menanti. Status kasus KDRT naik ke penyidikan, Bilar segera diperiksa. Sementara itu, pasangan selebritas Baim Paula terjerat kasus prank KDRT. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program laporan khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur, inilah informasi selengkapnya. Saudara, FIFA bekerja sama dengan pemerintah akan berkantor di Indonesia untuk mengawal transformasi sepak bola Indonesia. 5 langkah transformasi telah disampaikan FIFA melalui surat kepada Presiden Jokowi. Sementara itu, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan terus mengumpulkan dan mendalami berbagai data informasi guna mengkonstruksi peristiwa kelam tersebut. Alhamdulillah, sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Di tengah duka tragedi di Stadion Kanjuruhan, FIFA memutuskan tidak memberi sanksi bagi sepak bola Indonesia. Kini, FIFA bekerja sama dengan pemerintah akan berkantor di Indonesia untuk mengawal transformasi sepak bola Indonesia. Anggota Komite Olimpiade Internasional IOC, Erick Thohir menilai keputusan FIFA berdinas di Indonesia sebagai langkah serius membenahi sepak bola di tanah air. Ya, tidak hanya pertandingan nanti, saya yakin FIFA juga akan mempelajari mengenai tadi pertandingan-pertandingan sepak bola di Indonesia, apakah memang ini bersih atau tidak. Usai bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada 5 Oktober lalu, Erick Thohir menyebut rencananya Presiden FIFA akan hadir di Indonesia pada 18 Oktober mendatang guna berdiskusi terkait langkah transformasi sepak bola. Ada 5 langkah transformasi yang disampaikan FIFA melalui surat kepada Presiden Jokowi. Pertama, membangun standar keamanan di seluruh stadion Indonesia. Kedua, memformulasikan protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian berdasarkan standar internasional. Ketiga, melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter untuk mendapatkan saran, masukan, serta komitmen bersama. Keempat, mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi resiko. Dan kelima, menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya. Lantas, bagaimana dampak keterlibatan FIFA dalam transformasi sepak bola Indonesia? Kalau FIFA nanti sudah melakukan verifikasi secara sungguh-sungguh, melakukan verifikasi terhadap stadion-stadion yang ada, itu jumlahnya akan puluhan yang butuh pembenahan. Pemerintah juga tentu harus berpikir keras dari mana mengalokasikan anggarannya, dan itu pasti tidak akan dilakukan secara serentak, pasti akan bertahap pelan-pelan. Sementara itu, tim gabungan independen pencari fakta TGIPF tragedi Kanjuruhan terus mengumpulkan dan mendalami berbagai data informasi guna mengkonstruksi peristiwa 1 Oktober lalu. Presiden Jokowi memberikan tenggat waktu kurang dari sebulan bagi TGIPF untuk menyelesaikan penyelidikan tragedi Kanjuruhan, terutama penyebab pintu terkunci dan tangga yang terlalu tajam yang disebut Presiden Jokowi sebagai masalah dari tragedi ini. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut justru menuai kritik dan dinilai kurang bijaksana. Pasalnya, ia tak menyoroti penggunaan gas air mata yang diduga memicu kepanikan para supporter di Stadion Kanjuruhan hingga menyebabkan penumpukan di pintu stadion.
Namun, Kepala TGIPF Mahfud MD dalam program Prosi di Kompas TV membantah hal tersebut. Ia menjelaskan, keterbatasan waktu menjadi alasan Presiden Jokowi tak sempat menyinggung soal gas air mata. Karena waktunya pendek, tidak diungkapkan semua ke publik ketika dia dicegat untuk keterangan pers gitu. Sebelum itu kan banyak yang disinggung, terutama rapat-rapat di istana ketika memanggil saya itu, satu soal keamanan, dua soal kenapa kok bisa itu supaya diselidiki itu gas air matanya jenis apa, kata Presiden. Kok bisa sampai begitu fatalnya. Pada temuan awal, TGIPF mengungkap usai pertandingan pintu 12 dan 13 Stadion Kanjuruhan masih tertutup saat kericuhan antara supporter dan polisi terjadi. Padahal, pintu seharusnya sudah dibuka sejak 10 menit sebelum pertandingan berakhir. Kondisi ini diduga menyebabkan penumpukan supporter yang panik dan hendak menyelamatkan diri setelah gas air mata ditembakkan. Jumlah korban meninggal terbanyak berada di pintu 12 dan 13. Tak hanya menyita perhatian di tanah air, tragedi Kanjuruhan juga menjadi sorotan media internasional. Media asal Amerika Serikat Washington Post atau The Post, edisi 6 Oktober 2022, mengurai tindakan polisi menembakkan gas air mata tanpa strategi yang jelas menjadi penyebab kematian ratusan orang di Stadion Kanjuruhan. The Post menulis, polisi menembakkan 40 butir amunisi gas air mata secara sporadis ke arah penonton berdasarkan analisa, video amatir, dan keterangan para saksi. Namun, kepolisian tetap pada pendiriannya. Kematian korban di Kanjuruhan bukan disebabkan oleh gas air mata. Dari penjelasan para ahli, ya dokter spesialis yang menangani para korban, tidak satupun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata. Tapi penyebab kematian adalah kekurangan oksigen. Karena apa? Terjadi berdesak-desakan, kemudian terinjak-injak pada pintu 13, pintu 11, pintu 14, dan pintu 3. Polisi kini telah menetapkan 6 tersangka pada 7 Oktober lalu. 3 diantaranya anggota polisi dan 3 lainnya pihak operator serta penyelenggara. Tersangka dari pihak operator yakni Ahmad Hadian Lukita, Dirut PT Liga Indonesia Baru yang tak memverifikasi kelayakan Stadion Kanjuruhan. Sementara dari pihak penyelenggara, Abdul Haris, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC yang tak membuat dokumen aturan keselamatan dan keamanan hingga menjual tiket melebihi kapasitas. Dan Suko Sutrisno, Security Officer yang tak membuat dokumen penilaian risiko, serta memerintahkan steward atau penjaga pintu meninggalkan gerbang. Selain itu, 3 tersangka dari kepolisian yakni Kompol Wahyu SS, Kabak Ops Polres Malang yang membiarkan tembakan gas air mata, dan AKP Hasdarman, Komandan Kompi 3 Brimob Polda Jatim, serta AKP Bambang Sidik Ahmadi, Kasat Samapta Polres Malang yang memerintahkan tembakan gas air mata. Ke-6 tersangka dijerat dengan pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan kematian luka berat, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjamin anggotanya yang terbukti melanggar wewenang akan dipidana. Dari 5 ini 4 sudah mengakui, tapi 1 belum, tapi kami nggak menyerah. Makanya kita memeriksa juga yang lebih atasnya. Prosedur apakah yang mereka lakukan? Saudara, anggota kepolisian Polresta Malang Kota menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban atas tragedi Stadion Kanjuruhan. Sorotan lainnya, sidang perdana kasus pembunuhan Yosua rencananya akan digelar pada pertengahan Oktober mendatang. Sementara itu, pengacara Richard Eliezer menyebut akan ada kejutan di persidangan nanti.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Sambil bersujud, anggota kepolisian Polresta Malang Kota memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memohon maaf kepada korban, keluarga korban, dan Aremania atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan awal Oktober lalu. Tragedi yang menewaskan sedikitnya 131 orang, 39 diantaranya adalah anak-anak. Permintaan maaf para aparat kepolisian mungkin dapat sedikit meringankan duka keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Namun, keadilan tetap diharapkan keluarga korban. Seperti yang dirasakan Elmiati. Tragedi Kanjuruhan merenggut nyawa suami dan buah hatinya yang masih berusia 3,5 tahun. Elmiati tak menyangka niat menyenangkan hati anak bungsunya yang gemar sepak bola berujung petaka. Ia bercerita saat detik-detik kericuhan terjadi, dengan tenang sang suami berusaha mengeluarkan mereka melalui pintu 13. Namun, tembakan gas air mata membuat penonton panik, sehingga suasana semakin tak terkendali. Elmiati terpisah dengan anak dan suaminya. Elmiati berharap kasus ini diusut tuntas agar menjadi tragedi terakhir di dunia sepak bola tanah air. Pak polisinya juga itu harus kalau ngambil tindakan itu berhati-hati juga gitu loh Mbak. Kan itu juga ricuhnya itu di lapangan, terus yang di tribun itu kan nggak tahu apa-apa kok ikut ditembak gitu loh Mbak. Intinya diperketat lagi. Barang bukti dan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung setelah melalui hampir 2 bulan proses penyidikan. Tersangka Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf untuk pertama kalinya dirilis tim Kejaksaan Agung dengan menggunakan rompi tahanan Kejagung. Ferdi Sambo sempat memberikan pernyataan penyesalan dan meminta maaf kepada orang tua Yosua. Siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya tangan Bapak lepas, Pak. Bapak saya pegang. Tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Yosua. Selain 5 tersangka perkara pembunuhan Brigadir Yosua, 6 tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus Yosua juga diperlihatkan ke publik saat penyerahan tersangka dari Bareskrim Polri ke Kejaksaan. Sejumlah barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan, diantaranya 4 buah pistol beserta magazin dan pelurunya, 1 senjata laras panjang dan 6 kotak kontainer berisi sejumlah dokumen. Kejagung akan gabungkan 2 berkas perkara Sambo, kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Sidang perdana kasus pembunuhan Yosua rencananya akan digelar pada pertengahan Oktober atau 3 hingga 7 hari pasca surat dakwaan diberikan ke pengadilan.
Senin kemarin, berkas perkara Sambo dan kawan-kawan telah diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelang kasus pembunuhan Yosua disidangkan, pihak keluarga menyiapkan 11 saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Keluarga juga berharap sidang dilakukan secara terbuka. Ya, karena selama ini kan berbelit-belit yang kami lihat ya. Begitu juga skenario yang dilakukan mereka. Jadi kami ingin tahu dan kami mengharapkan itu secara transparan dan terbuka. Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut siap menjalani persidangan dan tengah fokus menyusun fakta untuk dipaparkan sebagai bukti di persidangan. Proses persidangan nanti kita akan uji semuanya secara seimbang. Jadi fakta akan kita letakkan di tengah. Sementara itu pengacara Richard Eliezer menyebut akan ada kejutan di persidangan nanti. Ada beberapa strategi, cuma saat ini belum kita sampaikan, tetapi pastinya kita ada kejutan nanti di pengadilan dalam rangka membela Baradae. Sedangkan tersangka Ricky Rizal juga disebut akan membeberkan seluruh fakta sebelum hingga pasca penembakan terjadi. Saudara, pihak kepolisian telah mengantongi bukti tindak kekerasan terhadap Lesti Kejora. Status kasus KDRT Rizky terhadap Lesti kini naik ke penyidikan. Di tengah kasus KDRT yang menimpa pedangdut Lesti Kejora, pasangan selebritas Baim dan Paula justru terjerat kasus video prank tindak KDRT. Baim dan Paula terancam hukuman penjara maksimal 16 bulan penjara. Pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT selebritas Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora masih bergulir. Usai melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT, pedangdut kondang tersebut kembali diperiksa polisi untuk kedua kalinya pada Jumat 7 Oktober lalu. Penyanyi berusia 23 tahun ini diperiksa selama 1 jam dan dicecar 18 pertanyaan guna memenuhi keterangan tambahan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, ini bukan pertama kalinya Rizky melakukan KDRT terhadap sang istri. Bahkan, Lesti yang mengalami trauma kini enggan satu atap dengan sang suami. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini bukan yang pertama kali terjadi. Sudah pernah beberapa kali terjadi. Ya, kemudian pernah juga sempat melempar menggunakan bola biliar. Sebelumnya, hasil visum yang dikantongi pihak kepolisian membuktikan telah terjadi kekerasan terhadap Lesti Kejora. Hasil visum menunjukkan terdapat memar di telapak tangan belakang kanan Lesti yang disertai bengkak. Kedua, ditemukan luka memar di lengan bawah kanan disertai bengkak, lebam, dan nyeri, namun tidak ditemukan gangguan fungsi. Ketiga, terdapat luka memar di siku belakang tangan kiri disertai bengkak, lebam, dan nyeri, serta gangguan fungsi. Keempat, ditemukan luka memar di leher bagian depan disertai bengkak, lebam, dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi leher hingga membutuhkan penyangga leher. Sementara itu, melalui kuasa hukumnya, Adeng Manurung, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT. Rizky mengaku saat pertengkaran terjadi, ia meminta Lesti untuk diam karena ibu mertuanya tengah berada di rumah dan waktu telah larut. Rizky kemudian berusaha menutup mulut Lesti, namun tangannya kemudian turun ke leher sang istri. Esok paginya, cekcok kembali terulang saat Rizky akan ke kamar mandi, hingga terlontar kalimat talak dari Rizky. Rizky mau kamar mandi, mau menenangkan diri, itu ada bahasa Rizky, ya. Lalu dia marah, Lesti ngejar, nariklah ininya, ya, putuslah rantainya. Nah, udah, Rizky nepis. Itu biasa kan, sama lah kalau kita juga lagi marah, nepis kan, kejatuh. Jadi bukan dibanting-banting berangkat, itu nggak benar. Polisi telah memanggil Rizky Bilar pekan lalu untuk dimintai keterangan, namun Rizky tak muncul. Rizky Bilar kembali dijadwalkan diperiksa pada 13 Oktober mendatang.
Di tengah kasus KDRT yang menimpa pedangdut Lesti Kejora, pasangan selebritas Baim Wong Paula Verhoeven justru membuat video prank tindak KDRT. Video berisi ide pembuat laporan palsu atas tindak KDRT hingga pelaporan di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sempat tayang di kanal YouTube Baim Paula. Dalam video yang sudah dihapus, tampak Baim membuat guyon soal tindak kekerasan fisik. Baim juga meyakinkan Paula untuk membual soal visum. Selama Paula memberi laporan di Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Baim tampak tertawa dan memuji akting Paula. Prank tersebut berakhir saat petugas menyadari direkam kamera. Untuk kesekian kalinya, konten Baim dihujat dan berbuntut panjang. Baim Paula dilaporkan oleh 3 pihak atas konten prank KDRT. 2 laporan dibuat oleh individu berinisial ARH dan Organisasi Sahabat Polisi Indonesia ke Polres Jakarta Selatan terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan dugaan penyebaran berita bohong. 1 laporan terdaftar di Polda Metro Jaya oleh individu berinisial PF atas dugaan merugikan institusi Polri. Kami melaporkan karena apa? Karena di sini terjadi prank atau pembodohan masyarakat, sehingga kami harus bertindak. Baim dan Paula pun telah diperiksa selama 4 jam di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 7 Oktober lalu. Baim mengaku video prank dibuat dengan tujuan hiburan dan edukasi masyarakat. Merendahkan institusi kepolisian. Kembalikan kenapa saya lakuin. Saya mau tahu reaksi kepolisian itu seperti apa. Mungkin ada niat baik dari Baim untuk memohon maaf atau meminta maaf kepada institusi, silakan saja, sah-sah tanpa mengesampingkan perbuatannya yang mencemarkan nama baik institusi ya. Baim dan Paula diduga melanggar pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman maksimal 16 bulan penjara. Komnas Perempuan menyebut apa yang dilakukan Baim dan Paula bukan edukasi, melainkan perbuatan nirempati yang justru bisa membuat para korban KDRT enggan melapor ke polisi. Komnas Perempuan mencatat ada 544.452 kasus KDRT sepanjang tahun 2004 hingga 2021. 70%-nya kasus kekerasan terhadap istri. KDRT dapat menimbulkan disabilitas dan trauma berkepanjangan pada korban, bahkan hingga memunculkan depresi dan keinginan bunuh diri. Isu KDRT merupakan hal serius yang tak layak dihadirkan bahan prank atau lelucon, apalagi hanya demi konten sosmed belaka. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.